cerita sedikit kok awal mula tahu Bapak Iya, wafat? saya nggak tahu sih sebenarnya. Jadi diteleponin sama kakak ipar saya, udah nangis-nangis karena dibilang katanya papa udah nggak respon, terus papa udah napasnya juga udah nggak napas, terus nangis-nangis. Itu saya lagi ada di daerah Senayan. Terus kejadiannya papa di rumah di Sunter, jadi kan jauh ya. Jadi waktu itu aku udah bilang lu langsung aja masuk IGD, aku bilang gitu kalau ke IGD. IGD itu pun masih agak jauh rumah sakitnya, nggak dekat-dekat banget. Jadi akhirnya ya memang mungkin juga udah kelewat ya. Jadi tiba-tiba dia udah sakit aja, dia udah nggak ada denyut jantungnya, udah nggak ada apa, udah gitu, udah lewat aja. Tutup usia di usia berapa sih? Usia 71. Itu memang sebelumnya tidak ada riwayat sakit atau apa? Sakit dia itu ada stroke sebenarnya, sama sakit dia ada sakit kemarin sebulan yang lalu itu sempat masuk rumah sakit 5 hari, tapi itu semuanya bagus. Pas dicek cuma triglyceridnya yang tinggi sama kolesterolnya tinggi gitu, tapi semuanya yang lain-lain, jantung, di EKG semuanya bagus semua, nggak ada yang membahayakan gitu. Nah terus tiba-tiba kemarin ini katanya diare, habis diare, terus katanya oh udah oke gitu ya. Saya juga nggak ini, saya bawa ke dokter tuh, habis itu dokternya kasih obat lagi gitu, terus dokter bilang oh ya ini oke kok, nggak apa-apa gitu. Nggak tahu kemarin tiba-tiba tuh benar-benar tiba-tiba kejadiannya benar-benar, dia bilang dia habis makan, dia mau mandi, habis mau mandi terus dia mau istirahat tidur sebentar, terus dia manggil yang biasa ngerawat dia nggak bisa jerit-jerit, terus dia sesak napas, udah lewat aja gitu. Ada firasat dari Koko sendiri atau keluarga atau memang? Nggak ada sih, nggak ada, benar-benar nggak ada, karena benar-benar tiba-tiba gitu kejadiannya. Jadi oh ya dia cuma bilang ya dia pengen makan ini, pengen makan itu gitu, maksudnya dia pengen makan nasi padang, karena selama ini kita kan nggak kasih dia makan yang gitu-gituan karena dia harus jaga makan kan gitu. Nah, dia pengen makan nasi padang, dia pengen apa ya, pengen es kopi gitu doang gitu, terus nggak ada yang bagaimana gitu. Kok terakhir komunikasi sama manggilnya Papa? Apa? Terakhir komunikasi sama papa itu ya waktu dia dirawat di rumah sakit. Jadi di rumah sakitnya itu dekat banget sama rumah saya. Jadi hampir setiap hari saya yang ngerawat dia di rumah sakit itu sampai seminggu ada di rumah sakit. Itu bulan kemarin? Nggak sampai bulan kemarin sih, baru 3 minggu yang lalu lah, nggak sampai sebulan, belum ada sebulan gitu. Dan dia pulang itu gara-gara dia udah sehat, memang dia udah nggak ada apa-apa, dokter udah bilang sehat, udah pulang. Maksudnya emang sebelumnya terlihat biasa-biasa aja ya? Nggak ada ini. Jadi memang ya dia ya pas dia lemas itu pun ya dia bilang iya nih papa lemas gini. Aku bilang oh iya pak, udah ke rumah sakit gitu, tapi disuntik di ini dulu aja karena kan dia diare, takutnya gara-gara diarenya jadi lemas gitu. Nah, ya udah kemarin itu benar-benar nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba tidur udah. Apa sih yang paling terkenang sama Koko dengan Papa sendiri, dan sedekat apa sih aslinya kok sama? Ya aku sih memang nggak terlalu dekat ya, karena memang kan dibilang jauh juga bukan jauh, tapi memang karena aku beda rumah. Yang paling aku ingat dari seorang papa itu, papa selalu ngajarin aku itu selalu ingat sama Tuhan. Pokoknya kalau apapun yang kita lakukan itu harus selalu Tuhan di nomor satuin. Itu yang saya selalu ingat dari papa. Papa dari dulu pertama kenal Tuhan Yesus sampai detik ini, dia nggak pernah lewat jam 4 pagi itu selalu baca kitab, selalu doain semua anaknya, cucunya, semua yang dia kenal dia doain semuanya.
Itu yang selalu saya ingat dari seorang papa. Makanya yang bikin saya selalu ingat itu selalu pesannya cuma itu doang sih dari papa sih. Jangan lupa sama Tuhan. Tapi beliau sosok yang dekat sama anak cucu nggak sih aslinya kok? Iya, dekat, ya dekatnya memang karena dia kan memang orangnya juga bukan yang ini ya, dia memang suka di rumah gitu. Jadi ya kitanya yang ngumpul di rumah gitu, yang kita yang suka ngobrol di rumah. Lagi kan di rumah dia sama kakak saya dan udah ponakan-ponakan juga kan di rumah. Jadi dia dekat sama ponakan-ponakan saya. Ada yang masih belum Koko penuhin nggak sih permintaannya dia sampai sekarang? Kayaknya nyesel banget. Dia nggak pernah minta apa-apa sih. Beneran dia nggak pernah minta apa-apa dari saya, dari kakak saya, dia nggak pernah minta apa-apa. Jadi kalau kita mau ngasih pun itu karena kita yang mau. Jadi dia nggak pernah bilang, oh ya papa mau minta ini dong, papa mau kesini, nggak pernah begitu. Sampai ke dokter pun itu harus kita yang maksa gitu. Ayo pak ke dokter pak, ayo ini daripada sakit atau apa gitu. Itu harus kita yang maksa. Jadi dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta, ya itu papa. Jadi kita nggak tahu makanya. Jadi dia sakit gini. Waktu dia kena stroke juga itu kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia bilang, oh ya ini gua pusing gini, udah nggak mau ke rumah sakit, nggak mau apa, akhirnya kena stroke. Nah, berarti dan papa yang umurnya sudah 70-an itu termasuk yang mandiri dan nggak nyusahin anak-anak. Iya, nggak pernah nyusahin, dia nggak pernah minta apa gitu. Pokoknya dia misalnya bilang mau ke luar negeri atau apa, itu selalu kita yang pasti punya ide sendiri gitu. Jadi dianya sendiri nggak ada kepikiran ke situ gitu. Makanya mama saya yang minta gitu. Meninggalkan berapa anak dan berapa cucu sih kok? Kita berdua, ada cucunya ada 5, ceweknya 2, cowoknya 3. Ini nanti prosesi apa aja kok? Jadi ini di sini kita masih di rumah duka. Ini kan hari pertama, kemarin baru meninggal, baru hari ini teman-teman pada datang, keluarga, mungkin ada yang dari luar kota, luar negeri pada datang. Terus habis itu besok malam kembang, malam tutup peti, terus lusa itu baru dikubur. Jadi cuma 3 hari. Nanti dimakamkan di mana? Ya kepikirannya sih masih kita belum fiksi, tapi ya mungkin di San Diego ya. Ada lagi? Nama lengkapnya apa Pak? Siapa kok? Benny Effendi Chandra. Oh ya, oke, siap. Bukan yang ini, yang salah ini. Benny Effendi Oh. Chandra. Oke, Mungkin siap. terakhir kok minta doanya ke Ya papa sih pasti sekarang udah tenang bersama Tuhan Yesus dan papa udah happy di sana, udah nggak sakit lagi, papa udah senang. Cuma kita aja yang ada di sini merasa benar-benar kehilangan karena tiba-tiba, tapi kita juga berusaha ikhlas, berusaha terima kasih, semuanya udah dimudahkan buat papa juga nggak perlu sakit-sakitan, nggak perlu apa, pokoknya terima kasih Tuhan buat segalanya, waktunya Tuhan itu yang terbaik.